Isana Gue ikutan emang sih? Ikutan. Gue ikutan. Kayak lebih pengen jadi bayi. Enggak deh, bukan bayi. Anak kecil deh, anak kecil. Pengen jadi anak kecil terus? Di bonsai misalnya kan? Pengen jadi... Pengen jadi cipung. Biar diurusin sama mama Gigi. Kayak dulu kita waktu kecil tuh kayak... seperti tadi ya kan, makanya pengen balik ke anak waktu kecil kan kita kayak look up banget kan, pengen Gede. cepat gede gitu Iya. kan. Kayak Iya lagi. gimana ya rasanya 17 tahun, gimana Iya, rasanya 20 tahun, gimana rasanya kerja. Pas udah gede mau jadi buaya lagi. Mumpung kalian semuanya di sini ya, kita mau main Bestie Challenge. Asik. Oke, caranya jadinya nanti bakal dikasih tahu satu kata dari tim Bun Live Eman, terus nanti dinyanyiin dari kata itu, misalkan apa ya, burung hantu. Nah kan ada kan kuku. Itu kan Kata burung hantunya di mana? kalau kita kan dikasih tahu burung Oh, hantu oke, gitu oke. misalnya. Kita nyanyiin. Tapi nanti angkat tangan dulu, ditunjuk baru nyanyiin. Oke. Nanti yang dapat poin paling rendah akan harus milih truth or dare. Oke. Siap. 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 OMG. Aduh. Iya angkat tangan dulu ya. Bisa kan? Bisa. Ya angkat tangan duluan, ya duluan. Omaka isana awasale Dapat poin. Lanjut. 3, 2, 1. Perempuan. Aduh. Kayak tahu judul lagu yang ada ini ya, tapi nyanyi. Gue tuh kebayang-bayang muka Tapi nggak Raisa harus sama judul, Isyana, tapi tuh mesti pas di Tapi katanya kan. kalau justru di judulnya doang, di lagunya nggak ada gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus ada di lirik lagu gitu kan. Tunggu ya. Taunya wanita lagi. Susah ya? Itu gue Osaki loadingnya susah banget. Gue ikutan emang sih? Ikutan. Gue ikutan. Tinggal mikir dari tadi. Mikir buat kayak mikir sendiri aja. Aduh. Ih. Iya, Iya. Aku memang pencinta wanita. Salah. Aduh. Sumpah lagu Perempuan Teo Ocha Irwansyah. yang baru juga wanita. Iya wanita, semuanya jarang pakai kata Ada tuh perempuan ini, ya. memang tidak Mudah. Nadine. Nadine cuma mencintai. Ini ada perempuannya gak sih? Diri ini. Judulnya sih Ramuan Perempuan Perempuan Gila, Gila. cuman Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada perempuannya. Nggak ada Oke, perempuannya. coba lagi, coba lagi. Oke, kayaknya Mulan Jamila. Coba angkat tangan. Makhluk Tuhan paling seksi. Emang gitu ya? Akulah manusia. Emang Nggak ada perempuannya. Perempuan. Wanita yang paling seksi. Jadi kasih tau aja lah, ini kayaknya kita biasa aja deh. Perempuan paling cantik. Seksi. Paling seksi, paling cantik. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Oke, next. Udah, next. Pas. Baru. Oh iya, aku langsung nyanyi. Buka lembaran baru, lembaran yang penuh dengan harapan selalu. Lagu GAC, judulnya Baru. Iya. Tapi kalian tuh emang itu ternyata ada gitu-gitu selalu kayak ada au selalu. Ya kan ada apa namanya kayak ada Hook rhymes. yang- iya. Ada gitu-gitunya kan, kalau dulu yang apa? Bahagia iya. Bahagia kan iya gitu iya, kan. bener, Kan bener. ya. Nah, kita bikin aja kali ya au-au gitu. Belum ada tuh. Lebih Iya, kayak serigala ya. lagi kalau au. gitu ya kan. Lanjut. 3, 2, 1. Janji. Aduh. Gue tuh paling gak hafal lirik. Tapi gue lupa lagi. Janji yang kau beri. Janji dari mimpi. Janji apa? Ada gitu-gitu. Apa judulnya? Kalau tetap mulai jam Bulan Jamila lagi. Mulan Jamila apa Agnes Monica sih? Judulnya Agnes Monica. Iya. Agnes Monica. Masih Agnes Monica ya? Bukan Masih Agnes Mo. Agnes Monica Mo. kayaknya masih. Sekarang Agnes Mo. Oh, Agnes Mo. Janji. Ih, Takdir. Aduh, gue sih paling gak tahu lagi. Gue tuh gak pernah hafal lirik. Udah terlihat tuh mulai stres. Terlihat gak ada satupun yang gue tahu lagi. Oh, ya. Mula takdir.
Ya kan? Ya Allah, akhirnya gue Soalnya bisa lagi jawab nggak promo satu. ya, jadi bingung. Iya, jadi Nggak nggak mikirin. tahu. Oke, lagi. 1. Duluan. Aduh, sakit lagi tangan gue. Satu, tapi kita tak dapat Lagi-lagi lagu dikalahkan. GAC. Satu, karena tak ada yang bisa kalahkan hati. No about you, with every color painted while you wide awake. Yeah, you forever and ever will say there's another way. Satu, by GAC. Curang gak sih kalau jawabnya lagu-lagu sendiri terus nggak apa Ya ya? nggak apa-apa Abis itu dong. lagu bagi lagi ya, abis itu lagu Dibanding bagi gue lagi. nggak tahu lu kayak, gue kayak hah, kata apa lagi gitu. Lanjut, Nah, sarang. silakan. Baby I'm sorry no it's sudden lonely 사랑하긴 내가 부족한 것 봐. 이름 무난한 용서해 I'm sorry 이건 너와 나의 story 사랑이란 내가 과분한가 봐 네 곁에 있어도 baby I'm so lonely, 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 lonely. Baby I'm so lonely 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 aduh sedih lagunya 21. 21 lonely Kalian suka Korea-Korea juga? 21 James 21. tapi Suka, New suka. Jeans Jeans sih lucu juga New sih. Jeans suka. Blackpink nggak? Blackpink Oke. beberapa Iya. suka. Takutnya kalau jawab kayak gitu tuh kayak Iya, kan, suka, suka suka, di- suka. udah mana kita udah pink banget lagi bajunya Love you Blinks. Ada lagi. I'm Blinks. Mimpi. Mimpi. Melambung tinggi, begini nggak ada mimpi. Melambung tinggi, melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi. Gue paling gak hafal lirik, ya Allah. Next, kamu. Oh. Kamu dan setiap candamu, gue lagi kamu sebel. dan hangat pelukanmu di setiap lagu kesayanganku selalu teringat kamu. Lagunya lagu Audrey. gue. Oh itu tuh lagu solo. Lagu. Tapi bukan dari project solo aku sih, pas masih di album GAC waktu itu. Oh, Jadi tapi kita sendiri setiap pernah dengerin? album Iya, Ada ada instrumen lagu sendiri. solonya, Oh gitu. seru sih. Sebuah Iya. konsep. Want, aduh nggak tahu lagi. Bos, si Audrey emang dia paling hafal kayak lirik lagu. Want, really, really want. Really want, really, really want you. Really want, really, really want. Ini berhubung kita promo, nyanyi dari Raf apa ya? Weh. Nah boleh. Ini kan masa-masa indah merindu. Kan sabar-sabar ku menunggu. Really, really want you now. Really, really want you now. Apa rasa-rasa dalam hatimu? Ku sama-sama menantiku. Really, really want you now. Really want. Really, really want you now. Hey. Really want, really, really want. Say I want, really, really want you. Really want, really, really want. Really, really want, really, really, really want. Yeah, kayak itu kerendahan sih. Nggak apa, terima kasih ya guys. Kalian bagi-bagi itu gimana sih kalau kayak gitu pusing sendiri gak sih? Apalagi kan nanti lagu yang lain berubah lagi bagi-baginya Iya gitu. lagi. Bahkan pas kita comeback aja tuh kita kayak, gue ambil apa ya pas latihan Lupa gitu. harmonisasinya. Nggak inget. Iya, iya. Ya emang harus Emang banyak harus latihan terus sih, aja. ya Iya, kayak iya, gitu-gitu Karena ya. semakin sering dinyanyiin bakal jadi muscle Muscle memory memory. gitu. Ya sama aja kayak olahraga ya. Betul. Gitu ya kan? Bahkan pas dia sendiri pun kadang kita nyanyiin lagu GAC gitu kayak Gali Ratna, dia Tiba-tiba ambil aku ngambil harmonisasinya. gitu lupa. Lagi kalau- nyanyi Iya, sendiri. Iya, Suara padahal nyanyi satunya nggak sendiri. ada. Iya. Ingatnya Apa sama apa GAC. improvisasi. Oke, ini tadi jadi siapa yang skor terendah? Maaf sekali. Jadi harus Terus order ya? Truth order, gelasnya di Tapi sebelah agak mana? gak kaget sih emang. Ini ya? Oh pilih. Mau pilih yang mana? Yang Truth mana? order. Dare, ini truth. Kenapa Terusnya gitu? terlalu dalam nggak? Kayaknya Terusnya ya. dalam nggak pertanyaan? Tapi kalau terus kan biasanya kalau nggak bisa dijawab, dia harus ngambil dare kan gitu. Oh gitu? Ujung-ujungnya dare. Ujungnya dare, dor. Oke. Terus dulu deh. Ini terus ini ya? Kiri ya terus. Ambil satu gitu. Hah? Netizen. Kalau bisa ngejalanin hari menjadi seseorang, orang itu siapa? Nah boleh kan? Wow. Duh. Saya taruh gelasnya. Mungkin Pokemon atau siapa yang bener-bener yang di luar nalar Yang gitu. cuma bisa ngomongnya Pikachu gitu. Atau Biasa mungkin Kayak anaknya hidupnya ya. Iya bener-bener. atau siapa gitu. Kayaknya lebih pengen jadi bayi.
Enggak deh, bukan bayi. Anak kecil deh, anak kecil. Pengen jadi anak kecil terus, di bonsai misalnya ya. Pengen jadi... Cipung, pengen jadi cipung kan? Cipung, biar diurusin sama mama Gigi. Kenapa pengen jadi bayi? Apa mungkin kayak, oke, memori lo terkecil yang lo inget apa? Umur berapa? Di masa kecil. Main sih kayaknya ya. Jadi kayak di sekolah tuh ada kayak taman bermainnya gitu. Terus Umur berapa tuh? Kalau udah TK sekolah sih, jadi palingan 5. Iya sih, kayaknya gue juga TK deh. Kayak sebelum-sebelum itu kita kayaknya nggak sih bisa nggak ingat ya. sadar Iya. sih. Hah. Jadi itu sama guru-guru wali kelasnya tuh cuman kayak lari-larian main buaya-buayaan gitu, seru banget. Kayak nggak ada ini ya. Nggak ada pelajaran Kan ya. nggak ada cicilan, nggak ada harus bayar ini. Kayak hidupnya mudah ya, kayak main, capek, makan gitu kan. Tidur gitu. Enak ya. Gitu. Nah, dari tadi kan kalian cerita kalau kalian sempat hiatus 3 tahun. Itu kan juga bisa dibilang perubahan. Tapi bagi kalian pribadi nih, definisi change, perubahan itu tuh apa? Mungkin atau bisa misalnya perubahan terbesar dalam hidup kalian. Gue kalau Langsung berat ya. ya. Berat ya Perubahan bawaannya. itu apa sih? Gue lebih kayak perubahan itu pasti sih. Maksudnya kayak kita semua pasti bukan cuma berubah usia bertambah ya, tapi kayak cara pikir kita aja tuh pasti akan berubah seiring dengan bertambahnya orang-orang baru di sekitar, Atau bertambahnya masalah. berkurangnya Orang-orang di sekitar. Bener. Dan bertambah masalah-masalah baru itu kayak Ya, iya kan. kayak dulu kita waktu kecil tuh kayak Seperti tadi ya kan, Iya. makanya pengen balik ke Kayak anak waktu kecil kecil. kan kita kayak look up banget kan, pengen Gede. cepat gede gitu Iya. kan, kayak Iya lagi. gimana ya rasanya 17 tahun, gimana Iya rasanya 20 tahun, gimana rasanya kerja. Pas sudah gede mau jadi buaya lagi. Iya, Kejar aku buaya. Nah tapi kan akhirnya kan ya mungkin kebanyakan dari orang mungkin ya salah satu gue juga suka menganggap perubahan itu tuh menakutkan. Iya, Gitu kan apalagi di awal gitu. Apa sih yang paling kalian takutin dalam perubahan itu gitu? Rasa Kalau berubah nggak tuh- familiarnya itu ya. Gak enak ya? Heeh. Jadi waktu pas lagi proses berubah tuh pasti takut sih. Tapi kalau udah lewat, terus Baru ngelihat ngerti. dulu kita yang dulu gitu, terus sekarang kita gini baru kayak, oh pantesan itu harus dilewatin sih gitu loh. Kayak pasti di Karena ada hari-hari zona-zona selanjutnya. nyaman. Iya. Zona nyaman, Iya. iya. Yang kita harus keluar dari situ. Kayaknya salah satu perubahan terbesar yang terjadi di hidup aku sih masih tetap kehilangan sosok bokap sih. Iya. Pasti. Jadi kayak nggak pernah ngebayangin sebelumnya. Bakal Ada fase ngerasain, itu ya? Iya. Jadi kayak ketika itu terjadi tuh kayak lumayan bengong, terus iya. kayak Bingung sih. nah ini ya gitu. Gitu. Ya walaupun pasti nggak akan semudah itu juga gitu, bukan berarti juga bisa kayak, bukan dibilang move on ya, tapi Mungkin coping ya. Mesti Iya. dijalanin Kayak- aja Iya, sih. ada- Dijalanin Malah aja. kita temukan jalan ada kita momen sendiri. nggak sih kayak, oke gue kayaknya nggak bisa gini terus nih gitu, kayak Ya. emang gue harus, mungkin ya kadang-kadang kita emang harus embrace perubahan itu whatever it is ya, Ya, ada yang ya. baik, ada yang enggak gitu. Ya. Gue apa itu Hari- gue ada Turning point kayak Ya lo turning point akhirnya kayaknya move gue, on, kayak jalan kayaknya deh, gue jalan harus at ini least. deh gitu. Gua Sebenarnya mungkin dengan kayak kedewasaan bahwa hidup akan berjalan terus, jadi kayak apalagi kita kehilangan orang tua pasti akan Iya. terjadi kapanpun Iya. gitu, gitu kan. Jadi kayak lama-lama ya udah apapun yang kita sebelumnya mungkin nggak tahu ya kita coba cari tahu aja sih. Jadi kayak menemukan cara-cara baru untuk menjalani hidup lah gitu. dan mungkin menyadari Adjust. kalau waktu tuh nggak akan nungguin kita sih. Iya. benar. Kayak aku sempet ngalamin waktu kita pandemi, terus GAC-nya juga lagi vakum. Kayak kita bertiga mungkin ngalamin itu kali, kayak bener-bener momen kayak bingung mau ngapain ya, bikin apa ya, kayak gitu. Sampai akhirnya, dan aku anaknya lumayan ekstrovert, jadi yang kayak butuh bantuan dari kanan kiri, sedangkan pas bikin sendiri kan kayak ngapain ya, terus nggak bisa kemana-mana. Dan untungnya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, jadi akhirnya emang kayaknya dalam hidup kayak emang nggak boleh diem aja ngelihat hal-hal di sekitar kita berubah, tapi kita harus bergerak melakukan sesuatu terhadap perubahan-perubahan yang ada sih kayaknya. Ya apalagi kalau kita udah terlalu lama di zona nyaman itu kan pasti ya bingung gitu kadang-kadang, apakah kita udah cukup melakukan sesuatu, Iya, iya. apakah kadang-kadang kita suka overthinking gitu yang akhirnya nggak kemana-mana Akhirnya juga nggak kan, jadi kayak nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain gitu, kayaknya gue apa sih yang kemarin gue baca tuh kayak ya banyak orang yang ngerasa kayak kurang produktif lah gitu. Tapi sebenarnya udah nggak kemana-mana juga, akhirnya dia nggak terlalu banyak mikir gitu. Kalian pernah ada di posisi itu terus harus gimana akhirnya bisa keluar dari zona nyaman? Akhirnya melangkah. Kalau
Kalau gue pribadi sih palingan menyadari bahwa ya satu hal yang nggak akan bisa berhenti tentunya waktu dan perkembangan kayak pengetahuan, teknologi gitu kan yang akan terus berjalan terus. Jadi kayak mau nggak mau somehow kayak universe memaksa kita untuk terus belajar dan kayak aku sangat senang sih dengan proses kayak berasa kayak masih sekolah gitu rasanya. Kayak kemarin tuh pandemi lumayan bikin kita jadi set dan mau nggak mau harus kreatif nemuin jalan yang kita belum pernah tahu lagi. Kayak dari anak sekolah, orang kerja nggak pernah tahu kalau sekolah tuh bisa di rumah dan satu-satu kerja bisa dari rumah. Kita pun di musik juga kayak ada panggung virtual gitu kan. Terus kita bisa loh nggak kemana-mana gitu ya kan. Kita bisa workshop dari rumah masing-masing. Iya lagi ngelarin album dari rumah gitu. Rekaman sendiri gitu-gitu kayak. Rekaman sendiri di rumah. Kemarin lumayan bikin jadi keluar dari zona nyaman. Mencoba banyak hal baru. Mau nggak mau. Dan apalagi kan menurut gue kayak ya seniman pada umumnya lah. Musisi kayak kalian gitu kan, performers gitu kan kayak punya pasti idealisme banget gitu kan, kayak gue tuh gini banget nih gitu. Tapi di sisi lain kan pasti ada comfort zone. Apakah kalian berani apa enggak? Apakah ini menyeberangi idealisme kalian yang kayak gitu-gitu loh untuk berkecamuk gitu pasti di dalam hati kalian gitu. Akhirnya gimana caranya untuk apakah kalian cari jalan tengah atau kayak gue mau tetap begini nih? Aku ngalamin itu pas dari GAC terus jadi solo lagi. GAC itu kan kita ngambil keputusan untuk hiatus pas kita lagi kayak manggung banget gitu kan. Tiba-tiba 2019 kayaknya tuh panggung di mana-mana ya. Kan, dan tiba-tiba kita cabut tuh itu udah keluar dari comfort zone. Terus tiba-tiba bersolo karir jadi kayak yang kayak binatang di dalam kerangkeng. Terus tiba-tiba dibebasin mau apa aja boleh gitu loh. Terus langsung bingung idealisme juga kan ternyata keluar. Tapi ternyata waktu pas keluar terus rilis single pertama kayak beda banget lagi. Dulu GAC kita bikin lagu yang orang selalu bisa makan lah istilahnya gitu. Tiba-tiba waktu pas idealisme sendiri orang lihat kita juga jadi bingung kayak Cantika yang bener tuh kayak gini ya. Ada untuk beberapa nerima tapi banyak banget yang kayak ngerasa berat banget ya ternyata gitu musiknya gitu. Dan di situ baru kayak kerasa banget tuh apalagi ditambah pandemi. Jadi bener-bener yang dari panggung tiap weekend sampai kayak tidak ada panggung. Nggak ada panggung berbulan-bulan gitu kan. Di situ jadi proses untuk ketemu di tengah itu sih antara idealisme sama gue bikin musik emang untuk diri gue sendiri ya gitu. Jadi mikir kayak enggak lagi, gue kayak lebih happy kalau musik gue juga bisa dinikmati sama orang nikmatin gitu loh. Jadi akhirnya ketemu itu. jalan tengahnya dan ketemu gitu. orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, kayak banyak banget yang ngebantu dari mulai musik produser. Terus aku sempat kerja sama Rai Putra dari Ran juga. Dia yang lumayan banyak ngasih insight ke aku tentang penggunaan simple as penggunaan bahasa di lirik lah. Kayak kita suka banget nulis bahasa Inggris gitu karena lebih gampang buat kita, tapi ternyata market kita somehow pengen juga yang ada bahasa Indonesianya, gimana ya caranya gini-gini. Akhirnya gini, melihat apa sih yang orang suka dengar juga, gitu kan, ternyata nggak melulu itu juga mendengarkan apa kata orang lain itu bukan melulu nggak baik juga gitu kan. Untuk dapat di tengah gitu kan, ya apalagi proses gitu. Ya mungkin ini datangnya mungkin di kalian yang udah lebih matang lagi, udah lebih ya udah lebih berkembang lagi secara kepribadian gitu. Dan untuk memperlengkap obrolan kita hari ini kayaknya ada Besti yang mau curhat. Oke. Nanti didengerin. Hai Besti, kenalin nama aku Sherina, aku berusia 25 tahun dan saat ini aku merupakan karyawan di salah satu perusahaan Jogja. Aku mau curhat nih Besti, jadi akhir-akhir ini aku tuh ngerasa hidup aku tuh kayak flat banget gitu loh. Aku lagi jenuh, aku tuh ngerasa hidup aku monoton, dimana aku tuh cuman jalan hidup kayak buat bangun tidur, terus aku bekerja, pulangnya tidur lagi, kerja, bangun tidur, kerja, kayak gitu terus. Emang sih sesekali aku tuh kayak ketemu temenku pas saat weekend, tapi aku tuh masih ngerasa kayak nggak ngerubah apapun gitu loh. Kayak aku masih ngerasa kayak sama aja gitu loh. Dan aku tuh bingung, aku tuh sebenarnya udah ngejalanin hidup ini dengan baik atau enggak ya. Terus aku tuh kayak selalu bertanya-tanya, nggak apa nggak sih kalau kita nggak tahu life path kita kayak gimana. Terus emang nggak apa ya kalau kita ngejalanin hidup tuh kayak ya udah biarin aja gitu, ngalir gitu aja. Minta sarannya ya Pak Besti, thank you. Ada yang mau mencoba menjawab? Kayak kalau dilihat Sharing. dari umurnya
wajar ya kayaknya proses di umur-umur 20-an awal sampai Gue sampai 28 bahkan kita aja, sampai sampai sekarang sih kadang kayak ngerasa masih- ini endingnya di mana ya gitu hidup Apalagi kita, apakah emang kita akan di musik terus atau tidak, terus apakah kita punya passion lain dan panggilan lain sebenarnya dalam hidup ini atau tidak. Dan GAC tuh lumayan go with the flow lagi perjalanan kita ya, tadinya tuh lumayan go with the flow banget, cuma ya baru akhirnya belakangan ini lumayan ditata, oke goalnya mau apa nih, nextnya mau apa gitu, tapi sangat normal sih untuk umur segitu merasa seperti itu, bosen. Dan kayaknya kalau soal apa ya, nggak tahu apa yang akan terjadi Semua di juga depan, nggak kayak tahu. semua orang juga kayak gitu ya, kayak dalam hidup pun, kayak bahkan kita pun gitu yang mungkin terlihat dari luar mungkin kayak Tahu banget enak nih. ya, Udah di-plan. enak ya udah gini, padahal nggak juga sih, kayak even dunia entertainment pun juga sangat Unpredictable. tiba-tiba naik tiba-tiba turun gitu kan, Iya. jadi kayak itu justru tapi the beauty of life gitu nggak sih? Kayak art sih sebenarnya, kayak seni Iya. juga ya. Jadi kayak kalau kita tahu semuanya kayaknya Malah nggak seru. malah jadi lebih monoton lebih sih monoton kayaknya. lagi sih, karena kita udah tahu kan ujungnya gue akan ke situ, ngapain gue gini gitu kan, akan lebih bosen ngejalanin semuanya karena nggak ada surprise anymore, kita udah tahu apa yang akan terjadi. Tapi mungkin kayaknya bisa dimulai dengan mencari tahu apa yang kamu cintai dulu gak sih awalnya? Kayak itu yang lumayan gue ini sih di Ya. awal. Dan Kayak- jangan takut yang ini kayaknya, karena zona aman itu kayaknya Betul. mungkin jadi kayak takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena mungkin udah udah nggak nyamannya mungkin. gini, kayaknya emang harusnya begini padahal belum tentu gitu kan. Kadang-kadang jangan-jangan kamu mesti keluar dari lingkaran yang kamu biasa jalani hari-hari gitu. Jangan-jangan. Gak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang pernah tahu kalau nggak dicoba gitu kan. Betul. Tapi menurut aku itu start yang bagus. Maksudnya nggak semua orang itu merasakan itu kenapa gitu. Kayak Ada jalan. yang ya udah aja Iya justru kan. ya. Berarti kan itu ada satu warning dari udah diri sadar kamu gitu ya. sadar. Kayaknya sebenarnya gue bisa lebih maksimal lagi Iya, dalam benar, hidup benar. gitu. Itu alarm pertamanya. Alarmnya gitu. Nggak semua orang juga apa Sadar ya. akan hal itu sih. Sadar gitu kayak fine aja gue gini-gini aja. Padahal sebenarnya bisa lebih maksimal iya, gitu. benar-benar. Dan mungkin nggak setiap orang juga punya privilege untuk bisa tahu maunya apa, karena kan banyak ada himpitan gitu, kayak gue kerjanya cuma ini lagi, gue mau berubah, mau jadi apa lagi gue gitu kan, nggak semuanya Banyak orang. orang nggak punya privilege, udah punya rutinitas. Iya Kan? gitu. Banyak banget yang setiap hari masih, hari ini gue harus ngapain ya untuk bertahan gitu. Iya. Nah, Iya, dia udah iya. ada pegangannya Iya. gitu. Iya udah ada pegangan, jadi mungkin ya dilihat sedikit-sedikit gitu, maksudnya apa sih besok, jangan jauh-jauh. Tapi menurut gue untuk besok lebih baik aja tuh udah Iya. gimana Progress, besok, goalsnya di set tuh kecil-kecil gitu, Iya, supaya nanti juga ketahuan sendiri gitu. Dan memang itu mungkin ya bener tadi gitu, itu memang di umur-umurnya kita kayak Iya. gue tuh sebenarnya udah bener belum sih, sebenarnya gue tuh mempertanyakan diri sendiri tuh menurut gue itu adalah hal yang baik. Nggak semua orang ngerasanya, kadang-kadang padahal udah kayaknya udah begitu aja dia nggak sadar gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu juga, jadi menurut gue itu permulaan iya. normal dan ya bagus gitu untuk mempertanyakan gitu, walaupun jangan hanya mempertanyakan kelamaan, iya. gitu Iya, kan, ngapa-ngapain. tapi coba bikin sesuatu gitu. Iya. Seru Cari banget. yang bikin happy ya. Cari yang bikin happy. Setuju. Karena kan kita kayak berkutat sama rutinitas itu kan Itu ya pasti memang membosankan sih. membosankan, kayak jangan-jangan gue bisa melakukan hal yang lain gitu. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Nah, jangan-jangannya itu jangan cuma jangan-jangan, tapi sedikit-sedikit. Kayak kalau terlalu Tambah-tambahin loncat sesuatu. juga kan Ya. takutnya Susah, iya. misalnya hilang pekerjaannya, Iya, jangan sampai iya. juga Iya. gitu. Jadi ekstrim, jadi kayak jangan nggak tahu mau ekstrim. gimana. Jangan Iya, terlalu bener. ekstrim. Ya begitulah, semoga obrolan kita hari ini bisa sedikit banyak bisa memberikan satu hal yang positif buat kalian yang nonton. Dan aku juga mengingetin semua bestie untuk selalu subscribe dan juga follow semua sosial medianya Bun Lifetainment. Dan kalau ada yang mau curhat bisa langsung ke DM Instagramnya Bun Lifetainment. Gak kerasa deh tadi kita udah ngobrol mungkin sejam ya. Wow. Sukses buat GAC, kasih. solo karirnya, grupnya, apapun yang kalian lakukan ke depannya semoga sukses, berkah, banyak disukain banyak orang. Jangan kapok-kapok lagi main kesini. Sama-sama kita bilang bye bestie. Bye bestie. Ini dia Gia dan Sarah. Hai Besti. Ada namanya Raffi Ahmad. Itu saudara lo, lo gak bisa gitu. Itu sepupu lo. Dia lagi di London, terus gue ngeliat Snapchat gitu, oh dia lagi di London. Gimana ya biar gue bisa ngobrol terus sama dia. Gue nitip kamera.
Manajemen, Hei, ini bukan acara kampus lo.